Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Tersangka kasus ijazah Jokowi buka suara blak-blakan. Rustam Effendi ungkap siapa dalang utama di balik polemik ini dan tegas bilang bukan SBY atau PDIP. Siapa sosoknya? Jawabannya bikin heboh. Setelah ini baru boleh pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice Egy Sujana dan Damai Hairil Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP. Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadila, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Rosuryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Dan minta Eko Sulistyo hadir klarifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi. Cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur kepada rakyat. Permohonan maaf pada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi. Menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Pada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung, kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. Dua kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat.
Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo terus bergulir sejak 2025. Beberapa aktivis dan tokoh seperti Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Dr. Tifa, hingga Rustam Effendi jadi tersangka di Polda Metro Jaya atas tuduhan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong terkait dokumen pendidikan Jokowi. Kasus ini memanas setelah laporan dan pernyataan publik soal keaslian ijazah sarjana Jokowi dari UGM. Beberapa pihak menduga ada rekayasa, sementara pihak Jokowi dan UGM tegaskan dokumen asli. Polemik ini sempat memicu demo, sidang KIP, dan pemeriksaan intensif di kepolisian. Jelang pemeriksaan sebagai tersangka di Mapolda Metro Jaya pada 22 Januari 2026, Rustam Effendi, aktivis 98 yang juga tersangka, berbicara terbuka. Ia menegaskan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi bermasalah dan ada pihak yang memalsukannya. Rustam sebut orang besar di balik kasus ini memang ada, tapi bukan dari kalangan politik besar seperti yang banyak diduga. Rustam tegas menyatakan bahwa dalang utama bukan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, bukan PDIP, dan bukan partai politik lain. Menurutnya, sosok itu adalah Egy Sujana yang berada di tim pembela ulama dan aktivis, TPUA. Rustam bilang, "Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA, namanya Egy Sujana." Ia menambahkan bahwa ia jujur bicara karena pernah berada di lingkaran itu. Pernyataan ini muncul pasca pertemuan Damai Egy dan Damai dengan Jokowi di Solo yang berujung SP3 bagi mereka. Rustam sendiri tetap tersangka dan terus desak kejelasan soal ijazah. Dampaknya, pernyataan Rustam memicu perdebatan baru di kalangan publik, apakah ini saling tuding antar mantan sekutu atau bukti baru dalam kasus yang sudah panjang ini. Proses hukum bagi tersangka lain masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Pernyataan Rustam Effendi tambah panas polemik ijazah Jokowi menunjukkan dinamika rumit di balik kasus ini. Publik menanti kelanjutan proses hukum dan klarifikasi resmi. Kalau kamu ikuti kasus ini dan ingin tahu perkembangan terbaru, like video ini, subscribe channel supaya update berita hukum dan politik nasional langsung sampai, komentar pendapatmu di bawah, dan share ke teman-teman biar diskusi makin luas. Terima kasih sudah nonton, tetap ikuti info terpercaya ya.